Oke, selamat datang lagi di channel gua di Warung Sembako Bali. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan komen, makasih ya. Oke, sekarang ini gua mau curcol. Mumpung dapat bahan nih, gua pengen curcol nih suka duka awal mula gua buka warung sembako ini. Jadi pertama-tama gua tuh dulu kerjanya bukan di bagian perdagangan begini. Gua dulu kerjanya itu di bagian pariwisata. Nah, tahun 2019 itu kan pariwisata kacau balau tuh, khususnya di Bali. Banyak yang di PHK, dirumahkan, dikerja tanpa dibayar, termasuk gua. Gua sih kerjanya bukan di darat di Bali ya, gua di pelayaran dulu. Nah, habis itu syukurnya istri masih kerja. Istri gua tuh kerja di kesehatan. Ya untuk sehari-hari istri gua yang cover. Singkat cerita, gue bingung mau ngapain ya selama corona ini. Kalau nggak ada penghasilan, dapur harus tetap ngebul kan bro. Jadi gue harus coba-coba lah, mikir hitung-hitungan sama istri, coba deh buka warung sembako dulu di rumah gitu, di emperan rumah. Dana kan lagi dikit doang tuh, jadi gue nekat lah, gue pakai uang tabungan untuk buka. Singkat cerita, jalan beberapa hari, lumayan dapat orderan. Sebulan itu gue rata-rata dulu lumayan lah dapat ukuran di dalam perumahan, di dalam rumah, di gang gitu. Gue bisa jualan kira-kira 3 juta sebulan maksimal. Habis itu jalan hampir setahun gue coba usaha itu di rumahan, di rumah gue di depan emper. Ternyata cukup bisa memenuhi kebutuhan dapur. Ya gua coba dah gua cari tempat lagi sekitaran perumahan yang kira-kira lebih strategis gitu. Setelah gua survei, ternyata ada lahan kosong di depan perumahan, baru masuk perumahan gua, dan itu lumayan, cuman tanah kosong sih, jadi gua harus bangun bangunannya. Nah, berhubung gua pengen mengembangkan lagi usaha warung sembako gua, jadi gua putuskan lah sama istri untuk buka warung sembako di depan perumahan gua. Nah, untuk awalnya kan gua punya modal sedikit loh, jadi gua harus pintar-pintar nih atur biar cukup duit gua untuk bangun bangunannya dan nambah item barang yang harus dijual. Pertama yang gua harus lakuin tuh menentukan lokasi, karena ini tanah kosongnya luas, jadi gua harus pilih lokasi yang mana tuh yang pas untuk buat warung gua, untuk tempat dijadiin warung gua, biar nanti orang parkir gampang, warung gua kelihatan dari segala arah. Nah, singkat cerita gua tentukanlah titiknya di sini. Jadi karena budget gua tuh cuman maksimum 20-25 juta lah untuk bangun bangunannya, gue carilah tukang yang sesuai, yang bisa diajak ngobrol dan cukup-cukupin bangunan modal gua untuk membangun. Setelah itu gua tentukan sketnya, gua gambar sendiri sketnya, abal-abal sih, tapi nggak mengecewakan, cukuplah untuk awal-awal. Gua buat ukurannya tuh pertama 6x4, pas nggak ada barang kelihatan luas, tapi setelah diisi barang ternyata sempit. Cuman untuk ya oke lah untuk awal-awal sambil jalan gitu, ya worth it lah. Dengan budget cuman 20 jutaan gua bisa bangun bangunan seperti sekarang ini. Syukur puji Tuhan astungkare berjalan sampai saat ini. Itu start tahun 2019, jadi sekarang udah 2022 23, ya udah hampir 2,5 tahun, 3 tahunan lah gua jalan. Singkat cerita,
Gak semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Karena sebelumnya itu di depan gua terus terang aja ada warung sembako lain yang sudah berdiri duluan. Dan tentunya mereka itu sudah punya langganan tetap. Sedangkan gua pemain baru lah istilahnya. Itu gua hampir 3 bulan 4 bulanan tuh bengong, lu tahu nggak, bengong. Walaupun tetap ada sih yang mau belanja beberapa, cuma tetap keyakinan dan tekad gua sama istri pantang mundur. Istri gua berbekal dengan pinter ngatur duit, biasa mama pinter ngatur duit. Kalau gua mah pinternya ya servis doang, lip service ya, karena gua kan basicnya hospitality, pariwisata. Jadi gimana pengalaman gua menghadapi tamu klien dulu gua terapin di warung gua. Anggaplah warung gua ini hotel. Jangan ketawa loh. Oke, gini lah, singkat cerita, entah kenapa Kaden, nggak tahu kenapa warung di depan tuh habis kontrak dan diputus kontrak. Pindahlah mereka. Sempet 3 bulan kemudian tuh lowong lah warung di depan tuh nggak ada orang jualan. Jadi gua penguasa di sini sekarang. nggak gitu juga. Jadi semenjak itu lumayan masuk mulai pelanggan-pelanggan dia, ada yang nyantol ke gua beberapa, ada yang jadi pelanggan tetap, dan ada beberapa pelanggan baru. Nah, terus terang aja gua demen banget dengan posisi lokasi warung gua ini cukup strategis. Just for your information, perumahan gua kan di depan nih, perumahan awal lah, perumahan luas lah, lumayan luas perumahannya ini. Sebelahnya tuh ada perumahan juga, dan di depan warung gua ini tuh akses dari beberapa akses menuju beberapa perumahan yang lain. Jadi lumayan rame lah. Ramai dulu sih gua nggak nyangka bakal serame ini jalan ini, ternyata rame banget. Ya lumayan lah, sejak itu mulai ada kehidupan warung gua, mulai sampai saat ini lumayan lah. Kalau dari teman-teman gua atau pelanggan-pelanggan gua yang awal-awal tahu gua merintis usaha ini, banyak sih yang bilang dari cuman bisa beli rokok 1 rak jadi 2 rak. Itu kan nanti ada kemajuan lah, ada perkembangan dari dagangan gua. Dari beras cuma 2 sak yang 25 kilo gua bisa punya 4, sekarang 4,5. Lumayan lah, oke lah. Jadi gua putuskan untuk stay dan melanjutkan, semangat, pantang mundur. Kemudian biar nggak salah juga dan sedikit informasi buat lulus semua yang pengen memulai usaha sembako, siapinlah modal itu minimal 50 juta lah kalau lo memang mau membangun warung dari awal. Hitungannya itu sekitar kurang lebih 20 juta 25 juta untuk bangun warungnya, sisanya untuk mengisi barang-barang yang akan lo jual. Kalau memang lo udah punya bangunannya, jadi 50 juta itu enak banget untuk muter barang untuk yang dijual. Mungkin sekian dulu untuk share pengalaman gua membangun warung gua ini. Mungkin nantilah kalau ada waktu lagi gua bakal share lagi buat video selanjutnya. Okay, thank you for watching. Ya, bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan komen, atau ada pertanyaan atau ingin sharing juga dengan pengalaman bikin usahanya, boleh dah coret-coret di komen-komennya ya. Tunggu ya. Oke, thank you for watching. Bye bye.